Kisah Yusuf alaihissalam juga bermula dari mimpi tidur. Mimpi tidur. Ini mimpi tidur. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Aku lihat 11 bintang, wahai ayah. Wasyams, 1 matahari. Wal qamar, 1 bulan. Semua ra'aituhum li sajidin. Semua sujud di hadapan saya. Nabi Yakub alaihissalam nabi, Pak. Punya ilmu dari Allah. Dan Nabi Yakub ahli dalam ta'wil mimpi. Seperti Nabi Muhammad SAW juga beliau menawil mimpi, Pak. Maka Nabi Yakub hanya mengatakan, karena saat bermimpi ini Yusuf masih kecil. Maka ayahnya cuma mengatakan, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Nak, jangan kau ceritakan mimpimu pada saudara-saudaramu ya. Ini pakai juga pelajaran, Pak. Mimpi yang baik itu juga tidak boleh diumbar. Mimpi yang baik boleh diceritakan, tetapi hanya kepada orang yang ahli ilmu, orang yang amanah, orang yang baik. Contohnya, Yusuf berkisah kepada sang ayah, ayahnya Nabi. Tapi ayahnya langsung membatasi, kata ayah, jangan kau ceritakan pada saudara-saudaramu ya nak. Ini menarik, loh kenapa tidak boleh diceritakan kalau kisahnya baik? Betul, Pak? Karena ternyata kisah itu berhubungan dengan saudara-saudaranya. Karena 11 bintang itu para ulama mengatakan adalah saudara-saudara Yusuf yang jumlahnya 11. Kemudian matahari itu adalah ayahnya dan bulan itu adalah ibunya. Bapak Ibu pernah? Ini inspirasi menarik. Bahwa laki-laki adalah matahari dan perempuan adalah rembulan. Pernah tahu? Ini ayatnya, Pak. Tahu bedanya matahari dengan rembulan, Pak? Quran bicara, saya tidak bicara tentang itu yang suka buat syair, silakan buat syair ya kan itu ya. Saya bicara tentang Quran, Pak. Quran menyampaikan salah satu bedanya dengan antara rembulan dan matahari adalah berbicara tentang masalah kalau cahaya rembulan Allah menyebutnya dengan nur. Kalau cahaya matahari disebutnya dhiya. Dan ini sama-sama cahaya atau sinar, tapi saya tidak tahu kalau dalam bahasa Indonesia sinar sama cahaya itu sama apa tidak, artinya saya nggak paham. Tapi yang jelas dalam bahasa Arab berbeda sekali antara dhiya dan nur. Ya, Bapak itu tahu salah satu bedanya? Ada banyak pembahasannya, tapi salah satu bedanya adalah kalau cahaya matahari itu menerangi tapi pakai panas. Kalau cahaya rembulan, Pak, itu menerangi tapi tidak ada panasnya. Bapak Ibu tahu, Nabi menyebut as-sholatu nur. Sholat adalah cahaya, tapi menggunakan kata nur. Karena sholat itu menerangi tapi nggak pakai panas, Pak. Tapi kalau kesabaran, as-sabr, kesabaran itu adalah dhiya. Kesabaran itu cahaya juga, Pak. Tapi pakai panas. Namanya orang sabar itu biasanya kena musibah itu panas, tapi dia tetap bercahaya. Ala kulin, yang jelas ini pembahasan itu tentang tema matahari bulan, pembahasan sendiri. Tapi yang jelas bahwa kisah tentang Yusuf dimulai dengan mimpi. Dan Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ini sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Al-Hasan mengatakan bahwa jarak antara Yusuf hilang sampai bertemu lagi dengan ayahnya itu, Bapak Ibu kebayang berapa tahun? 80 tahun. Menurut Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. 80 tahun. 80 tahun tidak berjumpa, Pak. Tapi Nabi Yakub alaihissalam tetap yakin Yusuf masih hidup. Ini bukan sekedar emosi rasa orang tua yang kehilangan anaknya, bukan, Pak. Yusuf yang hilang itu, Yakub punya ilmunya. Bapak Ibu tahu sebabnya apa? Kenapa Nabi Yakub masih tetap yakin Yusuf masih ada? Saya tidak tahu di mana, tapi Yusuf ada. Yusuf masih hidup. Walaupun saudaranya kan sudah nangis-nangis kan? Waja'u abahum isya ayyabkun. Datang mereka ke bapaknya Isya begini, datang ke bapaknya nangis-nangis, mereka nangis beneran. Ini yang orang bilang air mata. Saya tidak tahu, Pak, buaya itu terjadi tertuduh gimana ceritanya, saya nggak paham.
Datang Isya mereka setelah berbohong, Yusuf tidak mati, tidak meninggal, dinyatakan meninggal oleh mereka. Dan untuk menghadirkan bukti datangkan bajunya, ya kan? Datangkan bajunya. Wajah ala qamisihi bidamin kadzib. Bahkan bajunya dikasih darah, dilumuri darah untuk membuktikan benar Yusuf meninggal dimakan serigala. Inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf 'inda mata'ina fa akalahu dzib. Kami tadi main ya, sambil nangis-nangis di mereka, kami tadi main, kemudian Yusuf dimakan serigala. Ya, terus. Nabi Yusuf lihat kalimatnya, Pak. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Kata Nabi Yakub sederhana, Pak. Ini cuma sesuatu yang kalian anggap baik dalam jiwa kalian. Kalimatnya simpel sekali, penuh makna, ya kan? Nabi Yakub juga tidak bisa berkata, tidak mau mengatakan bohong, kan? Nabi Yakub mengatakan ini cuma sesuatu yang kalian lakukan karena didorong oleh jiwa kalian, menurut kalian benar itu yang kalian lakukan itu. Fasabrun jamil. Kalau saya akan tetap sabar, saya mah sabar saja. Sabrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Minta tolongnya kepada Allah atas semua yang kalian sampaikan ini. Anaknya nggak paham kalimat ini, Pak. Dia pikir ini aman sudah. Dia tidak. Subhanallah, Pak. Ini juga pelajaran, ya. Kadang-kadang ini Nabi, Pak. Ini anak Nabi. Kadang-kadang anak Nabi lupa kalau bapaknya Nabi, Pak. Hati-hati jadi ustadz, Pak. Jangan sampai lupa bapaknya ustadz, Pak. Bapaknya Masya Allah ahli ilmu, orang soleh, gitu. Jangan sampai anaknya tidak sama kayak bapaknya, Pak. Dia lupa kalau bapaknya Nabi, bapaknya terima wahyu dari Allah SWT, bapaknya orang cerdas diberi ilmu Allah. Baik. Apa yang membuat Nabi Yakub tetap yakin Yusuf masih hidup padahal sudah berpisah 80 tahun? Mimpi. Bukankah Yusuf di usia kecilnya sebelum hilang bermimpi? Betul? Sampai Yusuf hilang, mimpi itu belum terbukti. Dan mimpi itu pasti terbukti, kata Yakub. Begitu. Makanya, ini pasti nggak benar. Pasti tidak benar. Hati-hati, Pak, ya. Bohong mudah dibongkar dengan cara yang oleh ahli yang sangat sederhana, ya kan? Jangan bohong, Pak. Jangan aja. Maka Nabi SAW mengatakan al-mu'min la yakdzib. Kata Nabi, orang beriman tidak pernah bohong, Pak. Berbuat dosa, iya mungkin. Ya, orang khilaf apa berbuat dosa, tapi bohong tidak. Bohong tidak, Pak. Jadi, karena mimpi itu. Dan mimpi itulah yang kemudian nanti mengantarkan Yusuf, karena lihat Al-Quranul Karim. Ketika Quran mengatakan ketika Yusuf diambil, dibeli, wa qala alladzi ishtarahu min misri imraatihi akrimi mathwah. Ketika Yusuf ditemu itu kan dibeli sama Aziz Misr. Aziz Misr. Nanti di sini ada beberapa kalimat, Pak. Ada Aziz, ada Malik. Ini beda. Kalau Aziz itu salah satu penguasa, kalau Malik itu raja Mesir. Ini salah satu penguasa Mesir. Disebutkan dalam tafsir, Aziz ini posisinya adalah memang bagian ke ekonomi, Pak. Jadi ini memang kurang lebih menteri ekonomi lah, Pak. Kurang lebih, Pak. Ini raja, ada Malik raja. Ini juga dahsyat, Pak. Sebelum saya lanjutkan kisah, mumpung saya ingat kata Malik, Pak. Ini mukjizat Quran. Dan bukti bahwa Quran ini cara menggali kisahnya Bapak Ibu tidak sama dengan buku sejarah. Kalau buku sejarah itu kalimatnya yang nyusun ahli sejarah. Baik, dan tidak mukjizat kalimatnya. Kalau Quran itu mukjizat kalimatnya. Makanya Quran itu, ini mukjizat kalimat, mukjizat Quran. Kadang-kadang Allah ingin menunjukkan ilmu sangat penting, ilmu sangat besar hanya di balik satu kata. Kadang-kadang di balik satu huruf. Itu Quran, Pak. Nah, kalau Bapak Ibu belum bisa menemukan itu, tolong belajar Quran lagi. Betulan, Pak? Ini tidak sulit. Ini bukan harus ulama tafsirnya, ada. Ini muslim semua bisa.